Enggak, di handphone aja, di Peduli Lindungi. Saya dari kelurahan, kebetulan dari Dr. Agung. Mari, sama-sama kita lakukan. Ayo. Vaksinasi. Aye! Vaksin, 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 vaksin. Apapun jenisnya yang penting vaksin. Dimanapun tempatnya yang penting vaksin. Ya, Abang Po di rumah. Ini saya dengan Ibu Mubina yang barusan aja divaksin, didatengin ke rumahnya. Kita coba tanya komentar Ibu. Assalamualaikum, Bu. Ibu Mubina ya? Iya, Ibu hari ini vaksin keberapa, Bu? hari pertama. Vaksin pertama ya? Iya, Gimana, Bu? Disamperin ke rumah terus divaksin gimana menurut Ibu? ya enak, seneng. Nggak capek ya, Bu? Ya? Enggak. Terus ada yang mau disampaikan, Bu? Mungkin, Bu? Ya, ada yang disampaikan, namanya saya udah habis divaksin, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah divaksin dan sehat mudah-mudahan, Bu ya. Mudah-mudahan nggak kena COVID ya. Amin. Itu informasi dari Ibu Mubinah. Ibu Mubinah ini habis divaksin pertama dan dia merasa senang karena nggak capek, nggak kemana-mana. Rumahnya didatengin untuk vaksin langsung. Kita cek lagi lokasi lain. Pelaksanaan vaksinasi di Jati Cempaka, Pondok Gede berjalan sesuai ketentuan yang diatur oleh lurah setempat dan kepala puskesmas Pondok Gede, yakni mendatangi rumah-rumah warga dan tempat usaha. Saya bersama dengan Pak Lurah Jati Cempaka, Pak Amir. Salam sehat, Pak Amir. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan Ibu Fatma ini selaku warga yang rumahnya langsung didatengin dan mau vaksin. Pak Lurah, untuk hari ini gimana Pak mekanisme pelaksanaan vaksinnya, Pak? Saya hari ini membuka 3 gerai ya. 1 di kelurahan, kedua di RW 2, yang 1 titik 1 warga datang, tapi yang titik 1 lagi saya door to door. Alhamdulillah dengan door to door ini masyarakat antusias karena kita lihat seperti Ibu Atma ini, kita lihat kan ada keluarga anak kecilnya kita datangi kan gitu. Saya tidak melihat warga itu walaupun KTP manapun, yang penting dia mau vaksin dan ikut program pemerintah memvaksin 100% Kota Bekasi, khususnya di keluarga Cempaka, Bang Nugi. Sebetulnya jalan hampir 3 bulan Bang Nugi bersama 4 pilar. Puskesmas Pondok Gede, Koramil maupun Polsek. Saya datang door to door, diketok 1 rumah, 1 pintu ke pintunya lain. Sampai saya tadi berbatasan dengan Kelurahan Cipinang, Kecamatan Durensawit, DKI Jakarta dengan Kota Bekasi bersama Kabag Humas Bu Yekti. Untuk Abang Po di rumah tadi penjelasan Pak Lurah bahwa selain di gerai dilaksanakan juga vaksinasi rumah ke rumah, door to door. Nih Bu Fatma izin Bu. Menurut Bu Fatma seneng nggak didatangin begini? Seneng Pak, jadi nggak jauh-jauh nyari vaksin,
Terus males ngantrinya juga, alhamdulillah ini ada. Ibu punya bayi juga ya? Iya, malesnya gitu, terus nggak ada yang nganter, ayahnya juga kerja kan Pak, kalau nggak mungkin kalau sendirian. Ibu ada yang mau dikasih tanggapan Bu kepada warga mungkin yang belum vaksin? Apa ya Pak? Udah deh. Ini Bu vaksin keberapa ya Bu? Ini vaksin yang pertama. Pertama ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu. Amin. Informasi dari lurah setempat tadi cukup detail tentang pelaksanaan vaksinasi hari ini. Ini kita kebetulan sudah bersama dengan Dr. Agung Insani Firdaus selaku Kepala Puskesmas Pondok Gede yang membawahi Kelurahan Jati Cepaka dan Kelurahan Jatiwaringin. Salam sehat, Dokter. Salam sehat. Bukan main. Dok, mau tanya kelanjutan dari pernyataan lurah. Vaksinasi door to door ini maksimal dan optimal nggak sih Pak? Kalau kita lihat sasaran kami itu lebih banyak kepada masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan. Kita tahu kemarin-kemarin ini kita melakukan vaksinasi di banyak titik. Bahkan di satu kelurahan itu pernah sampai 10 titik, bahkan lebih. Nah, siapa sih orang-orang yang tidak mampu atau tidak bisa mengakses layanan? Itu ada contohnya misalnya pedagang. Nah, pedagang ini mereka kan dari pagi sampai sore itu berdagang tentunya ya. Kalau mereka nggak dagang, nggak dapat nafkah dong. Nah, itu salah satu targeting kita. Jadi, karena ini adalah haknya masyarakat untuk mendapatkan vaksin, kami pemerintah berkewajiban untuk memberikan layanan. Mereka tidak bisa datang, kami yang datangi mereka. Itu dia. Jadi menurut saya rasa door to door ini adalah salah satu opsi yang tepat. Maksimal dan optimal ya? Insya Allah. Untuk warga, antusiasnya gimana? Ada yang nolak nggak saat didatengin ke rumah atau gimana gitu? Merasa terganggu atau gimana? Well, itu kan dinamika di lapangan ya Mas Nugi. Jadi ada warga yang senang, ada yang ya penolakan, ada. Cuman itu dia, kalau kita memberikan pemahaman secara humanis, terus dengan gembira, mereka pasti mau. Karena kenapa? Biasanya penolakan itu terjadi ketika informasi yang mereka punya itu tidak lengkap atau malah tidak punya informasi tentang vaksin. Nah, ketika kita berikan edukasi, apa itu vaksin, efek sampingnya bagaimana, manfaatnya apa, itu biasanya mereka mau kok divaksin. Seperti itu Bang Dok. Kalau untuk ini Dok, targetnya di wilayah Puskesmas Pondok Gede sendiri, berapa persen sudah tercapai vaksinasi? Tadi kurang lebih per hari ini itu 82-84% ya gitu loh. Tapi ingat, dari Pak Wali Kota itu targeting Kota Bekasi adalah 100% warganya tervaksinasi. Karena untuk herd immunity itu bukan 70%, 100%. Itu pandangan kami di pemerintah Kota Bekasi. Jangan takut untuk vaksin. Apapun jenisnya itu adalah aman dan halal. Karena saya yakin pemerintah sudah memperhitungkan betul-betul bahwa vaksin ini adalah aman untuk masyarakat. Jadi apapun jenis vaksinnya, yang penting vaksin. Dimanapun tempatnya, yang penting vaksin. Dari Kota Bekasi untuk Indonesia herd immunity. Terima kasih Dok, luar biasa. Untuk Abang Po di rumah, jangan ragu lagi untuk ikut vaksin. Ada kendala bisa dibicarakan. Mudah-mudahan Kota Bekasi dan Indonesia sehat selalu dan bebas dari virus corona lagi. Iya, betul. Indonesia yang bebas pandemi COVID-19. Lihat dulu Dok. Oke, boleh. 3, 2, 1. Aye!